Film dimulai di sebuah kota besar, di mana ada sebuah acara untuk mengenang kepergian ayah dari anaknya yang bernama Nick, dan ibunya bernama Diane, yang membuat Nick merasa sedih ketika memikirkan ayahnya yang udah tiada. Meskipun Diane udah berusaha menghibur Nick dengan mengasih sebuah jam tangan mewah, Nick gak semudah itu bisa move on dari kepergian ayahnya. Jadi dia pergi sendirian untuk menghindari keramaian dengan menuju ke ruang bawah tanah rumah, lalu mengambil shotgunnya, dan akhirnya dia pun melakukan hal yang gak terpikirkan ke dirinya sendiri. Tapi untungnya itu cuma mimpi buruknya aja, di mana setelah dia terbangun, dia sarapan bersama ibunya sambil membicarakan tentang sesuatu yang mau dilakukan Nick. Nick ini orangnya pinter di sekolah, dan jago menceritakan suatu cerita, oleh karena itu dia mau fokus untuk mengejar karirnya sebagai penulis di Inggris. Namun ibunya merasa karir itu gak cocok bagi Nick, jadi dia menolak keinginannya, dan akhirnya Nick pun menjadi sedih. Di sekolah, Nick duduk di kelas 3 SMA, di mana dia suka membantu teman-temannya untuk mengerjakan PR, dengan imbalan sejumlah duit sebagai gantinya. Selain itu, dia mempunyai teman dekat bernama Peter, dan udah mempunyai gebetan yang satu kelas dengan dia. Tapi sekolah Nick gak lengkap rasanya kalau gak ada murid-murid bandel yang suka membuli. Jadi di sekolah itu ada 3 murid terutama yang namanya Annie, dan dia suka membuli murid-murid untuk mengambil duit mereka. Annie dan kedua temannya bahkan jualan narkoba juga, dan salah satu pelanggannya adalah Peter. Oleh karena itu setelah dia ditagih untuk membayar narkoboynya, dia memberitahu hal itu ke Nick untuk bisa minjem duit lagi. Karena udah kesekian kali temannya dapat perlakuan kasar, Nick dengan berani menghampiri mejanya Annie dan kawan-kawan, dan langsung membayar hutang temannya. Meskipun udah dikasih duitnya, Annie menolak untuk menerima dan menyuruh Nick untuk pergi. Jadi Nick membalas dengan memberitahu ke Annie kalau hidupnya itu udah rusak. Alhasil Annie menjadi emosi, oleh karena itu dia langsung lari ke Nick, dan akhirnya mereka pun ribut. Beberapa waktu kemudian, Nick merasa Annie yang masih mempunyai sisi, ceweknya, karena ada perban kecil dengan gambar kartun yang dipakai di jarinya, walaupun dia suka menunjukkan sisi, cowoknya, di depan orang-orang. Ketika bertemu dengan kepala sekolah, Nick memutuskan untuk gak melanjutkan masalah ini, jadi dia berbohong ke kepala sekolah tentang keributan sebelumnya, dan akhirnya Annie pun menjadi senang. Setibanya di rumah, Annie disambut sama adiknya, tapi tidak untuk ibu tirinya yang seakan gak peduli ketika Annie bertanya, "Mana makanan?" Semenjak ayah kandungnya Annie menikah dengan istri kedua, perilaku Annie mulai berubah ke arah kurang ajar, apalagi seiringnya berjalannya waktu, si ayah dan ibu tirinya suka berantem tentang masalah keluarga. Selain itu, Annie udah punya cowok bernama Markus, dan mereka berdua suka melakukan hal-hal kejahatan di malam hari, terutama merampok. Karena makin kesini Annie makin nekat orangnya, dia bahkan gak segan-segan untuk langsung merampok tanpa rencana sebelumnya, sampai akhirnya dia pun teriak-teriak untuk meluapkan kesenangannya, dan cuma ketawa-tawa aja ketika Markus protes atas tindakannya. Esok harinya, Annie mau menjual hasil rampoknya untuk keuntungan diri sendiri, yang tentu aja ditolak Markus dengan menyuruh untuk menaruh tasnya. Dia lalu bertanya untuk apa, karena dia tahu masa depan Annie itu suram, jadi Annie cuma bisa menjawab kalau dia akan mencari tahunya nanti. Markus sekali lagi menyuruh Annie untuk menaruh tasnya, yang gak didengar dia dengan meninggalkan tempat tinggalnya, oleh karena itu Markus pun memutuskan untuk melaporkan Annie ke polisi. Di sekolah, Annie menaruh semua barang-barang curian untuk dijual nantinya, sambil diliatin sama Peter di sebelah, dan langsung pergi ketika Annie melihatnya. Tapi Annie udah gak mau lagi untuk melakukan yang macam-macam ke Peter, semenjak diloloskan sama teman dekatnya si Nick ketika berhadapan dengan kepala sekolah. Namun terjadi hal yang gak diinginkan Annie, yaitu polisi berhasil menemukan lokernya Annie yang berisi barang-barang curiannya, jadi dia memutuskan untuk kabur. Tapi pada akhirnya dia gagal dengan beberapa polisi yang mengepungnya, dan akhirnya dia pun ketangkep, sambil diliatin sama Peter, yang dikira Annie kalau Peter lah yang udah melapor tentang barang-barang curiannya itu ke polisi. Kabar ini kemudian diketahui Markus yang lagi bekerja, dan mengetahui kalau Annie berhasil membohongi polisi tentang barang-barang curian itu, yang pada akhirnya polisi memutuskan untuk membebaskan Annie, apalagi dia yang masih di bawah umur dan masih anak sekolah. Sementara itu di kamar Nick memberitahu ke Peter kalau dia jadi pergi ke Inggris untuk mengejar mimpinya, walaupun dia tahu kalau ibunya udah menolaknya. Setelah mengucapkan sampai jumpa ke Peter, Nick siap-siap mau pergi ke bandara.
tapi dia menjadi ketahuan sama ibunya ketika dia menemukan tiket pesawatnya, dan sengaja mengubah jadwal penerbangan supaya Nick gak jadi terbang. Alhasil Nick menjadi galau, berpikir ibunya gak mau mendukung apa yang menjadi keinginannya. Di malam harinya ketika mau pergi ke acara pesta di rumah teman, Peter dikejutkan dengan kemunculan Annie dan kawan-kawan, dan dituduh kalau dialah yang melaporkan Annie ke polisi. Namun Peter mengaku kalau bukan dia yang melakukan, jadi Annie dan kawan-kawan menekankan Peter untuk gak berbohong sambil melukainya, dan akhirnya Peter pun mau memberitahu siapa sebenarnya yang melaporkan Annie ke polisi. Di saat itu acara pestanya udah berlangsung di rumah teman, di mana Nick lagi menunggu Peter untuk datang, dan bertemu dengan gebetannya. Oleh karena itu Nick memutuskan untuk memberikan tiket pesawat itu ke si gebetan, lalu keluar dari rumah teman dengan perasaan galau, dan akhirnya dia pun berjalan sendirian sambil meluapkan kegalauannya. Beberapa saat kemudian, datang sebuah mobil yang mengikuti Nick terus-menerus, yang membuat dia merasa curiga kalau orang-orang di dalam mobil gak beres, jadi dia kabur ke arah hutan. Tapi dia berhasil diserempet sama si mobil, sehingga dia mental keluar dari jalanan, dan menjadi susah untuk berjalan. Ternyata orang-orang itu adalah Annie dan kawan-kawan, dan terungkap kalau Peter udah memfitnah Nick bahwa dialah yang melaporkan Annie ke polisi. Awalnya Peter mengira Nick udah terbang ke Inggris, namun dia menjadi kaget ketika orang yang dihajar Annie dan kawan-kawan adalah Nick, dan karena dia lagi dihajar, dia gak bisa mendengar apa yang diucapkan Peter. Ini membuat Annie teringat dengan pernyataan Nick tentang hidupnya yang udah rusak, yang ditanggapi Nick kalau hidup Annie tetaplah masih rusak. Setelah cukup menghajar Nick sampai babak belur, Nick masih menyebut kehidupannya Annie yang udah rusak, sehingga Annie menjadi sangat emosi dengan menendang Nick, dan akhirnya dia pun habis dengan kepalanya yang terbentur batu. Setelah mengetahui Nick yang udah gak bernafas, Annie dan kawan-kawan menjadi panik, jadi Annie menyuruh kedua temannya untuk mengangkat tubuhnya Nick ke dalam hutan, tapi mereka gak mengetahui kalau ternyata jam tangannya Nick terjatuh di tengah tindakan mereka. Mereka memutuskan untuk membuang tubuh Nick ke dalam sebuah lubang selokan, dan ketika Annie melihat Nick untuk terakhir kalinya, dia gak mengetahui kalau ternyata Nick masih hidup dengan matanya yang masih bergerak, dan akhirnya lubang selokan pun ditutup. Setelah insiden itu, Annie pergi ke rumah Marcus, di mana dia mau berlindung di tempat ini. Tapi Marcus memberitahu kalau dia sebelumnya juga pernah bermasalah dengan polisi, dan gak mau ketangkep lagi gara-gara ada Annie di rumahnya, jadi dia menolak permintaan Annie dengan menyuruhnya untuk keluar. Ini membuat Annie menjadi marah, namun sebelum dia keluar, dia mengingatkan kalau barang-barang mahal yang dimiliki Marcus itu curian semua, termasuk mobil-mobil mantapnya. Esok harinya, kondisi Nick mulai membaik, dan secara ajaib dia bisa berjalan tanpa ada rasa sakit yang dia alami sebelumnya. Karena sekarang adalah jadwal dia untuk pergi ke sekolah, Nick pergi ke kelas, di mana dia melihat gebetannya yang gak jadi berangkat ke Inggris. Ketika kelasnya dimulai, para murid membicarakan tentang hasil tugasnya Nick, oleh karena itu dia membalas komentar para murid. Tapi para murid gak melihat ke arah Nick, yang membuat dia mulai emosi. Jadi dia teriak halo-halo ke semuanya, namun anehnya gak ada yang nyaut, bahkan setelah dia melempar buku yang membuat barang-barang pada jatuh. Tapi secara ajaib buku itu kembali ke tempat asal, dan barang-barangnya yang jatuh itu dengan cepat kembali menjadi rapi lagi, sehingga Nick pun merasa heran akan hal itu. Oleh karena itu dia mencoba menghubungi ibunya dengan telepon bapak kepala sekolah, namun anehnya genggaman teleponnya langsung menghilang dari tangannya, dan si bapak gak memerhatikan Nick. Kebetulan si bapak menerima telepon dari ibunya Nick, jadi Nick berbicara dengan ibunya, tapi dia gak membalas apa yang diucap Nick, dan mengaku kalau dia mempunyai perasaan buruk akan kondisi anaknya. Kejadian aneh ini juga terjadi ketika Nick tabrakan sama seorang siswi, sampai dilindas sama truk setelah ditabrak sama mobil, namun tetap secara ajaib, tubuhnya gak kenapa-napa. Alhasil Nick dilanda dengan rasa kebingungan, tapi setelah dia melihat kalau ada seorang kakek yang memerhatikan dia pergi ke rumah sakit tempat si kakek itu, dan mengikuti kemana si kakek pergi. Begitu dia menemukan si kakek yang ternyata udah berbaring di ranjang, muncul tubuh si kakek itu yang masih hidup di samping Nick, jadi dia bertanya apa yang udah terjadi dengan dia. Si kakek memberitahu kalau Nick gak akan pernah bisa dilihat lagi, gak bisa didengar lagi, dan gak bisa disentuh lagi, alias Nick udah mengalami yang namanya mati suri. Ini menandakan apapun yang dilakukan Nick untuk hal-hal apa aja, hasil tindakannya gak akan berpengaruh di dunia nyata,
dan cuma berpengaruh sesaat dari pandangan dia aja, sebelum hal itu kembali ke semula. Nick pun masih susah untuk menerima kenyataan ini, jadi dia pulang ke rumahnya, di mana di sana udah ada 2 polisi yang mendapat laporan kalau Nick udah menghilang, sementara Nick yang mati suri mendengar percakapan ibunya bersama seorang detektif. Ibunya sendiri juga gak bisa melihat keberadaan Nick, walaupun dia udah bilang kalau dia udah meninggal, sehingga membuat Nick merasa tersesat, dan akhirnya Nick pun Sementara itu, si detektif terus berusaha mencari petunjuk tentang kehilangan Nick, sampai akhirnya dia mencurigai sebuah petunjuk papan yang patah, dan menemukan sebuah spion mobil yang copot, menduga kalau di area tempat inilah Nick menghilang setelah dikejar sama sebuah mobil. Oleh karena itu dia meminta asistennya untuk mengerahkan tim pencarian untuk menyisir hutan, dan di saat yang bersamaan, dia mendapat informasi kalau Nick pernah ribut sama Annie di sekolah. Jadi dia pergi ke rumahnya Annie, di mana si detektif ternyata mengenal ayahnya Annie, karena dia pernah bertugas bersama dengan si detektif waktu masih jadi polisi dulu. Begitu dia mengetahui Annie lagi di atap sekarang, si detektif menemui Annie di sana, dan ternyata di sana udah ada Nick yang mau mengetahui apa yang dibilang Annie. Ketika ditanya apa yang terjadi kemarin malam, Annie berbohong dengan menyuruh si detektif untuk menemui Markus, oleh karena itu si detektif pun pergi ke sana. Ini membuat Nick menjadi kesal setelah mengetahui alasan mengapa Annie menghabisi hidupnya, yaitu karena Nick yang melaporkan Annie ke polisi, dan Nick mengaku kalau bukan dia yang melapor hal itu. Jadi dia merasa emosi dengan melempar Annie dari ketinggian, dan akhirnya usahanya pun menjadi sia-sia dengan Annie yang kembali ke posisi semula. Nick kemudian mengikuti Annie sampai ke rumahnya, di mana dia menelpon Peter untuk memintanya hadir dalam pencarian Nick dari pihak polisi, yang membuat Nick menjadi gak percaya kalau Peter udah berteman baik dengan Annie. Oleh karena itu dia memutuskan untuk melakukan hal yang gak terpikirkan dengan shotgunnya, dan akhirnya dia pun masih hidup, alias tindakannya percuma. Mulailah pihak polisi mencari Nick di hutan, sementara Nick sendiri menjadi bingung harus ngapain dalam wujud mati surinya. Di saat itu dia melihat ibunya yang memasuki kamar, di mana dia merasa rindu akan keberadaan anaknya, dan membaca tulisan indah yang dibuat Nick tentang mati suri. Gak lama setelah itu burung yang dipelihara Nick tiba-tiba menjadi sekarat dengan tergeletak, tapi dia masih bisa menggerakkan matanya, dan secara ajaib muncul di samping Nick, yang menandakan kalau si burung mengalami mati suri juga. Namun Nick menyadari kalau si burung dalam kehidupan nyata masih bisa menggerakkan matanya, sementara wujud mati surinya masih ada di tangan Nick. Tapi beberapa saat kemudian, si burung dalam kehidupan nyata menghembuskan nafas terakhirnya, sementara wujud mati surinya udah menghilang dan menuju ke kehidupan yang lain. Ini diduga kuat Nick kalau tubuhnya masih hidup di kehidupan nyata, jadi dia cepat-cepat pergi ke tim polisi yang lagi mencari tubuhnya, dan berusaha memberitahu ke mereka di mana lokasi tubuhnya. Gak lama setelah itu datang seekor dogi pelacak yang berhasil menemukan jam tangannya Nick, namun naasnya tim polisi gagal untuk menemukan tubuhnya Nick. Peter yang ikut bersama dengan tim polisi, melaporkan penemuan jam tangan itu ke Annie dan kawan-kawan, yang membuat mereka makin terancam akan ditangkap sama polisi. Peter sempat mau melaporkan Annie dan kawan-kawan ke polisi, tapi mereka yakin kalau Peter bakal ditangkap sama polisi juga, karena dia bersama dengan Annie dan kawan-kawan ketika kejadian naas yang menimpa Nick. Jadi karena makin terancam, Annie berencana mau kabur dari rumah, namun sebelum itu dia mengucapkan sampai jumpa ke adik tercintanya, sehingga dia teringat akan ibu mereka yang udah gak pernah kembali lagi. Annie tetap akan pergi meskipun begitu, dan berpesan ke adiknya untuk jangan sampai seperti Annie, tapi dia akan melakukan sesuatu yang baik suatu saat nanti. Setelah berantem dengan ayahnya yang mengetahui masalahnya Annie, si ayah mau mengusir Annie, dan akhirnya dia pun pergi dari rumah. Sementara itu, si detektif berkunjung ke tempat kerjanya Markus, dan menanyakan hal-hal tentang hilangnya Nick. Si detektif tahu kalau Markus berbohong, terutama tentang mobil yang dia udah curi ketika merampok bersama dengan Annie. Oleh karena itu si detektif secara gak langsung meminta Markus untuk bisa bekerja sama, atau gak dia akan kembali masuk penjara. Di saat itu Peter pergi ke rumahnya Nick, di mana dia mengetahui kunci kamar yang disimpan Nick di tempat rahasia.
Setelah memasuki kamarnya, dia pun mengambil simpenan duit yang disimpan Nick di buku miliknya, yang diketahui Nick sambil menyimpulkan kalau Peter bukan teman sejati yang Nick kira. Nick kemudian pergi ke tempat kerja ibunya, di mana dia meluapkan kekesalan selama hidupnya ke ibunya yang gak mendukung apa yang dia mau, sambil menghancurkan beberapa benda di sekitar kamar. Tentu aja usahanya sia-sia, tapi begitu ibunya gak sengaja menumpahkan air ke kertas-kertas kerjaannya, dia tiba-tiba merasa sedih akan keberadaan Nick yang belum ditemukan, yang membuat Nick sendiri merasa bersalah udah marah-marah ke ibunya. Sementara itu ketika Peter mau pulang ke rumah, dia dikejutkan dengan kedatangan Marcus, yang menyuruh Peter untuk memindahkan tubuh Nick dari lubang selokan ke tempat lain. Ini dilakukan supaya Marcus bisa benar-benar aman dari ancaman masuk penjara, jika misalkan Annie kena tangkap dan mau melibatkan yang lain termasuk Marcus sendiri. Esok harinya, Annie menerima telepon dari salah satu temannya, dan dibohongi tentang teman mereka yang satunya lagi yang mau menyerahkan diri ke polisi. Dan Annie gak mengetahui, kalau ternyata kedua temannya udah bekerja sama dengan Marcus untuk memancing Annie datang ke mereka. Namun walaupun begitu, Annie merasa curiga kalau kedua temannya mau macem-macem, jadi dia meminta Peter untuk pergi ke lokasi si teman yang menelpon. Ketika Peter mau pergi, ternyata dia udah diawasi sama si asisten detektif yang mau memata-matai Peter. Ini dikarenakan dia adalah teman dekatnya Nick, dan si asisten udah mengikuti Peter kemana-mana sebelumnya, sampai akhirnya si asisten merasa curiga dengan gerak-gerik dan tingkah lakunya. Tapi di saat itu Nick menyadari si asisten yang lagi fokus sama hal lain, oleh karena itu Nick berusaha memberitahu kalau Peter udah mau pergi, dengan menerbangkan banyak burung di depannya. Ternyata usahanya berhasil dengan banyak burung yang pada berterbangan di dunia nyata, yang menandakan kalau para burung bisa merasakan gangguan-gangguan dari Nick, sehingga si asisten teralihkan perhatiannya, dan akhirnya dia pun menyadari Peter yang udah berangkat. Setelah Peter menemui kedua teman di lokasi, ternyata Annie datang ke sana untuk melihat dari kejauhan, namun dia gak menyadari kalau ternyata Marcus berada di belakangnya selama ini. Peter kemudian disuruh pulang sama Marcus, tapi gak lama setelah itu datang polisi yang mau menangkap Marcus dan semuanya, jadi Annie mengambil kesempatan untuk merebut pistolnya Marcus ketika dia lengah, dan berusaha untuk kabur dari polisi. Setelah Annie berhasil kabur, Nick masih merasa yakin kalau polisi akan berhasil menangkapnya, yang dibalas Annie kalau itu gak akan pernah terjadi. Ini membuat Nick menjadi kaget, menduga kalau Annie bisa mendengar apa yang dia bilang. Annie kemudian pergi ke sebuah tempat klub, di mana dia menjual barang cukup mahal untuk mendapatkan duit. Begitu dia berhasil menjual barang itu, dia merayakannya dengan ikutan joget-joget, dan akhirnya dia pun membuka penutup kepalanya yang dia pakai selama ini. Ini baru pertama kali dilihat Nick, dan menjadi heran kenapa cewek cakep ini bisa berubah sifatnya menjadi kecowok-cowokan, apalagi dia yang mempunyai rambut yang panjang seperti para cewek pada umumnya. Nick terus mengikuti Annie yang mau pergi ke pemakaman, di mana dia mengunjungi ibunya yang ternyata udah meninggal, dan membuat Nick mulai berubah pikiran ketika dia melihat sisi kebaikan dari Annie. Tapi hanya satu hal yang diharapkan Nick, yaitu Annie bisa memberitahu ke polisi di mana tubuh Nick, apalagi Annie yang udah menjadi buronan polisi. Dari situ Nick mengikuti Annie kemanapun dia pergi, sambil sesekali menghantuinya, yang membuat Annie seakan bisa merasakan keberadaan Nick. Dia kemudian menyelinap masuk ke kamar Nick, di mana dia mau mengetahui bagaimana kehidupannya, dan mau mengingat kenangan waktu dia dan Nick pernah satu kelas di TK, yang menandakan kalau mereka udah berteman sejak kecil. Ini bisa dipastikan Nick kalau Annie orangnya baik sebenarnya, tapi karena semenjak ibunya meninggal dan situasi serta kondisinya yang gak mendukung, dia berubah menjadi anak yang sangat bandel. Gak lama setelah itu dia menjadi ketahuan sama ibunya Nick yang datang ke kamar, jadi Annie berencana mau memberitahu lokasi tubuhnya Nick ke polisi, karena udah merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Namun setelah dibuka penutup lubang selokannya, ternyata tubuhnya Nick udah menghilang, yang menandakan kalau Marcus dan Peter udah memindahkan tubuhnya. Di samping lubang selokan itu, Annie menemukan permen karet narkobonya Peter yang biasa Annie jual, oleh karena itu dia menanyakan langsung ke Peter di mana tubuh Nick. Setelah Annie mengetahui kalau Peter udah bekerja sama dengan Marcus, Annie menemui Marcus secara diam-diam, dan membawanya ke sebuah tebing untuk mengancam nyawanya, sambil menanyakan di mana dia memindahkan tubuhnya Nick. Begitu Annie mengetahui lokasi tubuhnya dan berbalik badan, Marcus ternyata udah membawa pistol yang lain,
jadi dia menembak Annie di perut, tapi Annie bisa membalas dengan menembak di dekat bahunya Markus. Meskipun dia udah mengalami pendarahan, Annie masih bisa bangkit, dan memberitahu lokasi tubuhnya Nick ke si detektif. Oleh karena itu dia dan tim segera ke lokasi. Sementara itu, Nick masih merasa gak percaya kalau teman dekatnya udah memfitnahnya, namun perhatian itu segera teralihkan ketika Peter mau melakukan hal yang gak terpikirkan. Begitu Peter menjadi sekarat, dia mengalami mati suri sama seperti Nick, jadi Peter berkesempatan untuk meminta maaf secara langsung, dan memberitahu lokasi tubuhnya Nick. Untungnya setelah itu, Peter masih hidup dan kembali sadar di dunia nyata, serta mengaku kalau dia udah bertemu dengan Nick. Ternyata lokasi tubuhnya berada di sebuah bendungan, oleh karena itu Nick pergi ke sana untuk mendekati tubuhnya, dan memindahkan tubuhnya sendiri. Tapi usahanya segera mendapatkan gangguan, karena ternyata air bendungan dari atas udah saatnya untuk mengalir ke bawah, jadi Nick cepat-cepat memindahkan tubuhnya dari ancaman air yang akan menenggelami tubuhnya. Begitu polisi sampai di lokasi, mereka menyuruh petugas bendungan untuk menghentikan aliran airnya, dan setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun berhasil menemukan tubuhnya Nick. Tim ambulans segera dikerahkan, dan mengetahui kalau nadinya Nick masih berdenyut. Di saat itu Annie merasa lega kalau Nick udah berhasil ditemukan, namun ada satu masalah, yaitu luka di perutnya Annie membuat darahnya terus keluar. Jadi dia memasuki mobil untuk beristirahat sejenak, dan akhirnya dia pun tidur. Beberapa waktu kemudian, datang polisi yang berhasil menemukan Annie, dan mau menangkapnya sebagai buronan yang lagi dicari. Ini tentu aja ditolak Annie, karena dia mau berada di suatu tempat, yaitu rumah sakit tempat Nick dirawat. Alhasil Annie dikejar sama beberapa polisi, tapi pada akhirnya dia berhasil meloloskan diri dengan meninggalkan mobilnya di tengah jalanan. Dia kemudian menyelinap masuk ke dalam rumah sakit, di mana dia dibantu sama mati suri Nick untuk mengarahkan ke kamar di mana tubuhnya dirawat, sambil Annie yang terus mengeluarkan darah. Sesampainya di lokasi, ibunya Nick merasa kaget dengan kedatangan Annie, namun kagetnya langsung berubah ke kemarahan, dan akhirnya Annie pun ditabok. Tujuan kedatangannya adalah untuk melihat sekaligus mau meminta maaf ke Nick secara langsung, jadi dia meyakinkan ibunya kalau maksud kedatangannya baik-baik, dan akhirnya Annie pun diperbolehkan untuk masuk ke kamar. Sambil merasa bersalah, Annie mengucapkan permohonan maafnya, dan meminta Nick untuk kembali sadar. Alhasil wujud mati surinya Nick kembali ke tubuh aslinya, dan akhirnya Nick pun kembali sadar juga di dunia nyata. Ini membuat dia merasa berterima kasih ke Annie yang udah menyelamatkannya, sehingga Annie menjadi senang, tapi sayangnya kondisinya udah sangat buruk, dan akhirnya dia pun meninggal karena pendarahan yang dia alami. Setelah insiden menyedihkan itu, Nick menemui adiknya Annie di sebuah tempat yang indah, di mana dia mau bermain bersama dengan si adik, dan Nick membantu si adik untuk menyampaikan sebuah pesan kerinduannya untuk kakak tercintanya dengan mainan pesawat terbang. Film diakhiri dengan si adik yang menerbangkan mainan pesawat terbang sampai jauh, sambil dia dan Nick melihat pemandangan indah yang ada di depan mata mereka. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.